Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semua? Semoga baik-baik saja pada pertemuan kali ini. Ini adalah pertemuan terkait dengan pemenuhan kebutuhan korban bencana. Di materi-materi sebelumnya itu sudah dijelaskan bagaimana melakukan upaya penanganan kegawat daruratan, kemudian promosi kesehatan, kemudian yang berikutnya adalah pemenuhan kebutuhan korban bencana. Jadi apa saja sih prioritas ketika di suatu daerah terjadi bencana, baik bencana alam, kemudian bencana akibat perilaku manusia, dan bencana-bencana dalam bentuk yang lain. Tentunya setiap bencana akan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Bencana akibat banjir dibandingkan dengan gempa bumi, maka kebutuhan dari masing-masing pengungsi ini akan berbeda terkait dengan kondisional. Tetapi secara umum untuk kebutuhan hidup, maka secara prinsip ada kesamaan. Setiap manusia membutuhkan sandang, papan maupun pangan, serta kondisi keamanan. Nah, inilah yang akan kita diskusikan dalam sesi pada kali ini. LO-nya, learning objektifnya, satu, definisi pemberian bantuan. Jadi kita akan mendiskusikan apa yang dimaksud dengan pemberian bantuan, kemudian prinsipnya apa, kebijakannya bagaimana, dan jenis dari bantuan serta penyelenggaraan pemberiannya seperti apa. Ini definisi bencana. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya juga sudah dijelaskan bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, baik oleh faktor alam maupun non-alam, maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, serta dampak psikologis. Atau definisi yang lain, setiap kejadian yang menyebabkan kerusakan, gangguan ekologis, hilangnya nyawa manusia, atau memburuknya derajat kesehatan atau pelayanan pada skala tertentu yang memerlukan respon dari luar masyarakat atau wilayah yang terkena. Jadi di sini yang dikatakan bencana itu dilihat dari aspek kewilayahannya, ya. Jadi kalau hanya lokal, dan bisa ditangani sendiri oleh wilayah tersebut, maka tentunya belum dikategorikan sebagai suatu bencana. Tapi jika memang wilayah atau daerah tersebut tidak bisa menangani sendiri, akibat kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan, maka membutuhkan bantuan atau respon dari luar, maka dikatakan sebagai sebuah bencana. Nah, apa sih dampak dari bencana? Dampak yang pertama adalah terjadinya korban. Jadi bahwa bencana sendiri dikatakan memiliki dampak, terhadap manusia. Tentunya bentuknya bisa luka, kematian maupun penyakit yang berlanjut menjadi kecacatan. Nah, ini dampak yang pertama. Dampak inilah yang tentunya sangat kita fokuskan supaya suatu bencana yang terjadi seminimal mungkin korban jiwa. Makanya konsep-konsep terbaru terkait dengan mitigasi maupun penanganan bencana itu selalu berkembang, seperti contohnya untuk daerah rawan gempa, ada konsep rumah tahan gempa, dalam artian memang tidak dibuat dengan konsep rumah seperti biasa, karena tentunya daerah-daerah yang rutin terjadi gempa,
rumahnya harus ada desain khusus. Nah, itu contoh dari upaya untuk meminimalkan adanya korban. Untuk bentuk yang lain, misalkan ya, gedung itu harus ada petunjuk arah. Ya, ketika terjadi suatu bencana, maka mana arah evakuasi yang bisa dilakukan oleh orang atau manusia yang berada di dalam gedung tersebut. Itu harus jelas ya. Maka itu sebagai salah satu bentuk upaya untuk mengurangi dampak dari terjadinya korban. Kemudian dampak yang kedua adalah rusaknya sarana dan prasarana. Tentunya akibat dari bencana, ya, selain manusia, korban manusia juga sarana prasarana umum yang ada di masyarakat, selain rumah dari penduduk itu sendiri yang menjadi korban, juga sarana umum ya. Jadi kejiwaan, kemudian rumah dari penduduk itu sendiri, serta sarana prasarana, baik yang dimiliki oleh pribadi di rumah masing-masing maupun di sarana umum. Ini contohnya adalah layanan kesehatan, jadi gedungnya mungkin puskesmasnya, klinik, atau bahkan rumah sakit terkena dampak, ya, misalkan banjir. Banjir itu kan tidak mengenal wilayah, ya. Kalau satu wilayah itu terkena dampak, ya, maka fasilitas-fasilitas yang ada di wilayah terdampak banjir itu juga bisa saja menjadi bagian yang rusak, ya, rusak ataupun tidak bisa difungsikan secara normal, ya, ataupun bentuk bencana yang lain, gempa misalkan ya, gempa di wilayah tertentu, ya, bukan berarti rumah penduduk hancur kemudian puskesmasnya utuh, belum tentu ya, bisa saja termasuk di dalamnya di situ puskesmas, klinik, dan juga bisa rumah sakit. Nah, ini akan mempengaruhi ya, mempengaruhi kebutuhan layanan kesehatan di penduduk yang menjadi korban bencana tersebut. Ya. Kemudian selain gedungnya sendiri ada alat-alat kesehatan ya, ikut rusak, ya. Mungkin USG, MRI, ya, CT scan, ya, kemudian X-ray dan lain-lain, ya, itu bisa saja rusak karena tertimpa bangunan, ya, tertimpa peruntuhan dan lain-lain. Kemudian transportasi, alat komunikasi. Selain itu juga stok obat, ya, ada yang rusak ya. Dimungkinkan kalau gempa bumi ya tertimpa peruntuhan, kalau banjir ya mungkin stok obatnya terendam. Kalau sudah terendam air kan nggak bisa dipakai ya. Nah, di sini kerusakan tersebut tentunya akan merugikan. Dampak yang ketiga adalah adanya pengungsi, ya, pengungsian dari masyarakat terdampak dari bencana. Pengungsian sendiri tentunya akan menimbulkan permasalahan baru, ya, meningkatnya kesakitan. Jadi orang-orang ya, yang berada di pengungsian tentunya tidak memiliki standar kehidupan maupun sarana prasarana yang layak seperti di rumah ya, pada saat tidak ada bencana, karena di lokasi pengungsian tentu lokasi yang pertama terkait dengan untuk tidur itu yang terjadi adalah satu rumah, satu tenda digunakan untuk beberapa orang sekaligus, ya. Keterbatasan kamar mandi, keterbatasan pakaian, ya. Kemudian terlalu dekat interaksi satu dengan yang lain, sehingga penularan penyakit antara satu orang dengan orang lain di pengungsian tersebut tentu lebih mudah dibandingkan ketika orang dengan hidup normal. Ya. Kemudian meningkatnya kematian. Ya. Jika terjadi kesakitan tadi tidak bisa ditangani karena fasilitas kesehatannya juga mengalami kerusakan, ya, tentunya
orang dengan penyakit-penyakit tertentu, terutama penyakit yang sifatnya akut ya, dan mengancam kejiwaan, ini bisa menimbulkan kematian pada saat mereka di pengungsian karena kelayakan hidupnya juga menurun, kemudian fasilitas sendiri juga menurun. Yang ketiga berkaitan dengan pemenuhan gizi ya, pemenuhan gizi. Nah, pemenuhan gizi tentu kaitannya dengan keterbatasan pangan ya, pangan yang dimiliki oleh penduduk yang sedang mengungsi tersebut. Tentunya ini membutuhkan bantuan dari berbagai pihak ya, baik dari pemerintah lokal sendiri di daerah terdampak dan juga bantuan dari pihak luar ya. Kemudian ya, kebersihan lingkungannya ya, keamanan lingkungannya juga menurun serta layanan kesehatan yang lumpuh. Nah, penanggulangan bencana ini mengikuti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, yaitu serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Jadi yang dimaksud penanggulangan itu adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana. Jadi di sini sejak suatu kota dibangun ya, atau suatu bangunan didirikan, maka harus memenuhi standar kelayakan ya. Maka ada izin, kalau pembangunan ya berarti izin mendirikan bangunan ya, kalau mau membangun suatu gedung. Di situ sudah dianalisis faktor-faktor risikonya ya. Termasuk kalau secara skala luas jika mengembangkan suatu daerah tertentu ya, mungkin perumahan ya, mungkin tata kota ya, kalau kotanya sejak awal sudah ada desain ya, ada desain tata kotanya, itu harus memperhatikan pembangunan yang berisiko bencana. Ada enggak wilayah tersebut risiko bencananya? Ya. Kalau tidak diperhatikan, maka ketika pembangunan masif itu secara cepat dilakukan, maka akan diikuti dengan bencana-bencana alam yang memiliki, yang terefek atau terdampak dari pembangunan tersebut. Contohnya ya, di beberapa kota besar di Indonesia pembangunan perumahan secara masif dilakukan ya. Akhirnya serapan air pada saat hujan menjadi menurun ya, karena sebelumnya daerah-daerah tersebut adalah daerah resapan ya. Kemudian tanaman-tanaman yang menyerap air itu dipotong ya, dipangkas, berubah menjadi suatu perumahan. Maka ketika hujan deras di wilayah tersebut tidak lagi terjadi penyerapan air secara baik ya. Dampaknya apa? Perumahan bertebaran, tetapi ketika hujan akan terjadi banjir ya. Terutama kalau daerah hulu itu bagian atasnya ya, bagian atasnya itu tidak dipertahankan ya, area resapannya, maka bagian bawah atau hilirnya akan sangat berisiko terkena dampak banjir. Ini di beberapa kota sudah terjadi ya, seperti di Bandung, di Jogja, itu ketika area utara ya yang lebih tinggi itu sudah mulai menjadi perumahan, maka ketika hujan air akan mengarah ke selatan ya. Jadi air yang dari ketinggian tidak teresap ya, maka akan mengalir ke area yang lebih rendah. Nah, dampaknya apa? Ya, dampaknya bisa terjadi banjir ya. Kalau di Jogja mungkin memang saat ini masih membutuhkan waktu hujan 2 sampai 3 hari tanpa henti ya. Di Jogja pernah kebanjiran, terutama area Bantul pada beberapa tahun yang lalu ya. Hujan 3 hari tidak berhenti-berhenti ya. Dampaknya yaitu debit air
melebihi kapasitas sungai, ya, akhirnya meluap dan terjadi banjir. Nah, ini pembangunan tentu harus memperhatikan ini. Kemudian pencegahan, ya. Pencegahan bencana ini juga harus direncanakan secara baik, ya, baik dalam suatu gedung ataupun tata kota, ya. Jangan sampai tadi pembangunan yang masif tidak disertai dengan upaya pencegahan bencana. Kemudian tanggap darurat, ya, selalu dilakukan pelatihan ketika terjadi suatu gempa, bagaimana sih tanggap daruratnya, baik pihak rumah sakit, kemudian penduduk, bahkan sampai ke masyarakat, ya, sekolah-sekolah, ya, anak-anak kecil di SD, di SMP, SMA, bahkan di perkuliahan, bagaimana sih tanggap bencana pada saat terjadi bencana, bagaimana cara berlindung, ya. Kemudian bagaimana memberikan bantuan jika ada yang mengalami luka, ya, dan lain-lain. Kemudian rehabilitasi. Landasan hukumnya tadi Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, pasal 26 ayat 2, bahwa setiap orang yang menjadi korban bencana berhak mendapat bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, ya. Jadi ketika ada yang terkena bencana, maka yang dipenuhi adalah kebutuhan dasarnya dulu, ya. Bagaimana mendapatkan makanan, pakaian, kemudian tempat tinggal, ya, sarana hajat, ya, buang air besar, air kecil, ya, dan lingkungan yang layak tentunya. Kemudian PP RI nomor 22 tahun 2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana, ya. Kebutuhan dasar seperti penampungan sementara, ya. Jadi ketika terjadi bencana ada tempat penampungan atau shelter, ya. Bantuan pangan, sandang, pakaian, ya. Air bersih dan sanitasi, ya, air bersih. Kemudian sanitasi tentunya terkait dengan lingkungan yang bersih dan sehat, serta pelayanan kesehatan. Dengan memperhatikan prioritas, ya, tentunya beberapa orang ada yang lebih diprioritaskan dari sisi layanan, mungkin terkait dengan kebutuhannya, fisiknya, kondisinya, ya mungkin pada balita, lansia itu lebih prioritas dibandingkan pada orang-orang yang dewasa muda dan sehat, ya. Nah, itu. Ya, ini landasan hukum yang lain bisa dibaca. Nah, tata cara pemberian bantuan, ya. Pemberian bantuan merupakan mekanisme atau prosedur yang menghubungkan antara pemberi bantuan dan penerima bantuan pada suatu situasi kebencanaan, ya. Bentuk bantuannya adalah tadi penampungan sementara, bantuan pangan, papan, air bersih, dan layanan kesehatan. Ini bentuk lain, ya. Penjelasan dari yang tadi. Hunian. Hunian adalah tempat tinggal sementara selama korban mengungsi, baik berupa tempat penampungan massal maupun keluarga atau individu, ya. Jadi di dalam penampungan itu bisa yang sifatnya untuk keluarga ataupun individu, ya. Lebih bagus kalau per keluarga, ya. Jadi mungkin tendanya memang cukup banyak, ya, tapi kalau satu ruang besar untuk banyak orang yang sifatnya jangka menengah, ya mungkin bulanan, itu juga tidak bagus. Tapi kalau hanya 1-2 hari ya bisa dimaklumi, ya. Tetapi kalau berbulan-bulan, ya, misalkan gempa, ya, gempa rumahnya runtuh itu kan nggak bisa dibangun dalam waktu 1 minggu 2 minggu, pasti berbulan-bulan. Nah, yang seperti itu tentunya shelternya jangka menengah, ya, sampai jangka panjang, sehingga tidak ditampung dalam jumlah yang bergerombol terlalu lama, ya. Beda kalau banjir, ya, banjir mungkin bisa jadi dalam beberapa hari atau 1 minggu itu rata-rata, ya, itu sudah bisa
tanggulangi, kecuali memang musim hujan yang lama, yaitu mungkin juga sampai 1-2 bulan ya. Tetapi kan rumahnya utuh, jadi ketika banjir selesai maka bisa kembali, berbeda dengan gempa yang merusak tadi. Kemudian bantuan pangan dan non pangan, ya, sandang dan pelayanan kesehatan. Prinsip pemberian bantuan, ya, yang pertama adalah cepat dan tepat sesuai dengan keadaan, ya. Jadi ketika kita memberikan bantuan tentunya juga harus memperhatikan ini permasalahannya apa, ya. Jangan sampai masalahnya banjir tapi bantuannya, ya, untuk gempa, atau masalahnya gempa bantuannya untuk bentuknya untuk yang tidak sesuai. Kemudian prioritas terutama pada kelompok rentan, ya, lansia, balita, ya. Koordinasi yang terpadu, kemudian kemitraan, transparansi serta berdaya guna. Kebijakan strategisnya, kebijakannya dilakukan secara terpadu dan terkoordinir, melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat, ya, dari pra bencana, saat bencana maupun pasca bencana. Kemudian penjaminan pemenuhan hak masyarakat korban bencana, terutama pelayanan kebutuhan secara adil dan sesuai standar pelayanan minimal. Ya. Strateginya memfasilitasi penyiapan dan penyediaan sumber daya sedekat mungkin dengan lokasi rawan bencana dan terpenuhinya, ya, standar pelayanan minimal. Ya. Nah, jadi ketika memberikan bantuan tentunya kita melihat dulu kondisi lingkungan. Ya. Jangan sampai pemberi bantuan nanti tidak memperhatikan, dalam artian ketika memberikan bantuan malah justru ikut menjadi korban. Ya. Mungkin di situasi banjir, ya, kan tidak mungkin kita mendirikan shelter ataupun tempat penanganan yang di areanya banjir juga, nanti tidak bisa diakses, ya. Tentunya harus yang dekat tetapi masih kategori aman, ya. Begitu juga di area misalkan terjadinya letusan gunung berapi, ya. Ketika kita memberikan bantuan, ya, atau pemerintah merancang suatu bantuan, tentunya tidak di area yang dalam risiko tinggi, ya. Dekat sih dekat, tapi jangan ambil risiko terlalu tinggi, nanti malah menambah korban, bukan membantu meringankan, tetapi malah justru menambah korban. Nah, ini juga tidak diharapkan. Kemudian penyelenggaraan penerima bantuan, ya, organisasi bantuan bisa lewat BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, ya, atau BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, ya, sesuai dengan tingkat bencana, kemudian sistem komando tanggap darurat bencana. Nah, ini tadi pengorganisasian, jika ada bantuan luar negeri, maka lewat kedutaan, Departemen Luar Negeri, BNPB, Migrasi, dan seterusnya. Ya. Kemudian pemberi dan penyaluran bantuan, ya, lewat tingkat pusat BNPB atau lewat daerah, ya, diturunkan ke daerah lewat BPBD. Ya. Kemudian penerima bantuan. Pelaksanaan pemberi bantuan, ya. Pelaksana pemberi bantuan, satu, pemberian bantuan pemenuhan dasar dilaksanakan oleh tim pelaksana pemberi bantuan. Jadi dibentuk tim, ya. Kalau memang bantuannya dalam skala luas, baik dari luar negeri maupun masyarakat seluruh Indonesia, ya, itu harus ada pengelolanya, tidak sendiri-sendiri datang ke lokasi kemudian memberikan bantuan, ya, nanti malah memperparah kondisi bencana, ya, karena pada berdatangan. Ya, jadi dikoordinir lewat sumbangan, ya, kemudian ada tim pelaksana. Tim pelaksana antara lain petugas administrasi, petugas medis, keamanan, dapur umum, pekerja sosial, ya, psikolog, petugas teknis sesuai kebutuhan, dan
partisipan lain, sukarelawan ya. Tentunya sukarelawan pun harus terlatih ya, karena tidak sekedar membantu gotong royong ya. Misalnya pada kasus tsunami di Aceh waktu itu, di situ kan mayat yang sudah, mohon maaf, sudah membusuk ya, itu kan banyak sekali ya, karena korbannya puluhan ribu ya. Nah, itu sukarelawan kalau tidak dibekali dulu ilmu atau pengetahuan bagaimana cara mencegah supaya sukarelawan tidak tertular ya, bakteri dan lain-lain, tentunya akan menambah korban ya dari sukarelawan atau volunteer tersebut ya. Nah, tentu diajarkan dulu bagaimana cara mengevakuasi mayat yang sudah membusuk seperti apa, APD-nya apa, itu perlu diajarkan supaya tidak justru tercelakai oleh kondisi korban bencana alam ya. Nah, kemudian tim pelaksana pemberi bantuan bisa berasal dari pemerintah ya, TNI Polri, LSM ya, kemudian PMI, perguruan tinggi maupun anggota masyarakat lainnya. Tim pelaksana pemberian bantuan sebagaimana dimaksud bisa dalam bentuk instansi, organisasi, kelompok, atau perorangan yang telah dilatih dalam penanggulangan bencana. Ya, jadi tidak sekedar sukarelawan datang sendiri, ya, tetapi sukarelawan itu harus didata dan dilatih. Ya. Teknis pemberian bantuan yang pertama adalah penyusunan daftar penerima. Ya. Siapa saja itu harus didata. Identifikasi dulu jumlah kakak dan berdasarkan umur. Kemudian disurvei dan waktu secepat mungkin. Ya. Kemudian penilaian kebutuhan, need assessment, identifikasi kebutuhan dari masyarakat pengungsi atau terdampak bencana itu apa. Ya. Diprioritaskan kebutuhannya, kemudian penilaian kebutuhan, identifikasi sumber, identifikasi barang yang tersedia dan pihak yang terlibat. Kemudian menentukan jenis bantuan, ya. Kemudian penentuan jumlah bantuan serta distribusi bantuan. Dan yang terakhir adalah pencatatan dan pelaporan. Nah, ini alur bagaimana proses bantuan disampaikan dari pemberi ya, sampai ke penerima. Jadi tidak langsung ya, diberikan ke penerima, tapi ada identifikasi ya, siapa saja, berapa jumlahnya, kebutuhannya apa ya, kemudian sumber-sumber yang dimiliki dan dibutuhkan ya, kemudian jumlahnya berapa serta didistribusikan, yang terakhir adalah pelaporan. Kemudian waktu pemberiannya, jangka waktu pemberian bantuan pemenuhan dasar disesuaikan dengan masa tanggap darurat. Ya, didasarkan pada eskalasi bencana. Jadi apakah bantuan pemenuhan dasar itu ada yang berapa hari, minggu, atau bahkan bulan sesuai dengan luas dan dampak dari bencana ya. Jangka waktu pemberian pemenuhan kebutuhan dapat ditetapkan oleh bupati, gubernur, atau presiden ya, tergantung tadi bencananya. Misalkan seperti COVID sekarang ya, mungkin awalnya direncanakan beberapa bulan, ternyata hampir 2 tahun belum selesai ya. Tentunya ya, pemenuhan kebutuhan dasar untuk kondisi masyarakat tertentu ya masih akan mendapatkan bantuan. Ya, demikian untuk kuliah pada kali ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.